Halo netizen, ini adalah all new Toyota Kijang Innova Zenix dan ini adalah varian tengahnya yaitu varian V dengan opsi hybrid dan ada tambahan body kit dari Modelista. Jadi untuk yang tipe V hybrid kalian juga bisa mendapatkan body kit Modelista walaupun bukan yang tipe Q atau varian yang paling atas ya. Dan mobil ini lagi ada di Auto 2000 Menara Astra. Untuk kontak person dari salesperson di sini bisa lihat di description di bagian bawah aja. Dan sekarang kita lihat tampilan eksteriornya dulu dari Innova Zenix varian V ini ya. Jadi untuk varian V bisa dibilang masih mirip-mirip seperti varian G ya, yang nggak punya garis LED untuk lampu sennya. Tapi sisanya ini masih sama, terutama di bagian grillnya yang masih agak menyerupai Innova lama juga atau Innova Reborn yang kita kenal. Cuma dia warnanya tuh agak-agak ngedoff gitu ya untuk di bagian grillnya, tetap abu-abu tapi nggak seglossy yang varian Q. Untuk logo Toyotanya juga logo biasa, logo timbul, bukan logo akrilik karena dia belum ada Toyota Safety Sense, jadi belum ada radar untuk adaptive cruise control di bagian dalam grillnya. Dan untuk yang Modelista ini dia ada kayak cover grill berwarna hitam di kedua sisi dan ada body kit di bagian bawah yang ada list silver dengan logo Modelista di bagian tengahnya. Untuk lampu dia mirip seperti varian Q ya, jadi lampu LED juga walaupun ya semua varian Innova Zenix kan emang LED, cuma kan LED-nya ada yang beda-beda ya, ada yang lampu senjanya di tengah, ada yang lampu senjanya di pinggir. Kalau di Innova Zenix ini yang varian V dia tuh lampu sen masih bohlam tapi si lampu senjanya itu ada di bawah lampu sennya, sedangkan untuk lampu utamanya dia LED reflektor ditembakin dari atas gitu ya. Dan seperti yang gue bilang tadi dia nggak ada lampu sen LED kayak varian Q kemarin. Untuk lampu kabut juga belum ada, jadi fog lamp cuma di varian Q aja. Ada sensor parkir 2 titik di bagian depan. Lanjut ke samping, untuk velgnya yang varian V 17 inci, jadi single tone seperti ini yang sedikit lebih besar dibandingin varian G, tapi nggak sebesar varian Q yang pakai ring 18 super chrome ya. Dan di sini untuk ukuran bannya 21560 maksudnya ring 17. Untuk rem depan belakang sudah disc brake sekarang dan sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control dan lain-lainnya ya. Dan karena dia sekarang menggunakan platform TNGA bukan menggunakan platform IMV yang masih pakai leather frame, sekarang jadi agak-agak ke crossoveran gini ya, terutama dengan claddingan hitam di bagian wheel arch-nya dan bentuk bodinya juga jauh lebih panjang sedikit lebih lebar juga walaupun tingginya ternyata sama ya dibandingin Innova Reborn yang dulu. Lanjut ke samping lagi ada emblem hybrid untuk varian yang menggunakan powertrain hybrid dengan spion yang ada lampu sen di luarnya. Dan nggak kayak tipe V yang lama, dia belum ada paddle lamp yang akan menyala ketika kita unlock pintu. Di bagian sini juga nggak ada cover spion berwarna hitam kayak varian Q Modelista kemarin ya. Di atas ada talang air, ada handle pintu yang sudah model sentuh juga sistem keyless entry-nya, jadi nggak perlu pencet tombol lagi. Dan untuk kunci tinggal tap alur di bagian atas ini. Untuk kunci sendiri seperti ini, jadi mirip seperti kuncinya Innova Zenix yang Q ya. Jadi modelnya tuh glossy gini finishnya dan ada 2 tombol lock dan unlock. Belum ada bagasi elektrik dan di belakangnya ada logo Innova dengan aksen yang senada seperti di bumper depan. Lanjut lagi ke buntutnya. Untuk belakang sih nggak jauh beda dibandingin yang tipe G ya, terutama di bagian belakang ya. Sebetulnya semua Innova belakangnya sekarang mirip-mirip ya, terutama di bagian lampunya yang sekarang menjadi garis horizontal seperti ini dengan lampu senja LED, walaupun untuk lampu sen dan mundur masih bohlam. Di belakang emblemnya lumayan ramai ya, di sebelah kiri ada emblem Kijang Innova Zenix dan di sebelah kanannya ada emblem V serta emblem hybrid. Di bagian bawah kalau untuk yang Modelista ini dia ada add-on-nya lagi berwarna silver dengan sensor parkir 2 titik. Dan di bagian kaca ada wiper, ada defogger belakang, Hymer stop lamp di bagian spoiler, dan ada antena shark fin. Untuk di belakang sini juga ada kamera mundur, dan untuk bagasinya dia
switchnya elektrik tapi belum dibuka secara elektrik, dan pastinya kita nggak perlu ngomong hai Innova buka bagasi karena ya nggak akan bisa. Untuk bagasinya Innova Zenix tipe V ini seperti ini, jadi masih lega dan dia juga bisa diatur ke rebahan jok belakangnya, dan ini juga bisa dilipat rata lantai. Jadi sekarang modelnya tuh rata lantai ke depan, bukan tambal ke samping kayak Innova lama ya. Dan ini juga ada headrest tengah yang ini bisa disimpan di tempat khusus di sini. Nah, seperti ini. Jadi tempat penyimpanan rapi, dan ini juga ada tempat untuk naruh dongkrak atau toolkit sama seperti Innova Reborn dulu ya. Rapi banget di sebelah kiri. Nah, untuk yang tipe V ini juga udah ada lantai bagasi ya, karena yang tipe G kemarin kan nggak ada. Dan ada lampu bagasi juga yang bisa dimatiin atau dinyalakan. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Kijang Innova Zenix varian V hybrid ini ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin M20A FXS, jadi mesin dynamic force Toyota dengan sistem pembakaran Atkinson cycle yang tenaganya lebih rendah dibandingin si Innova Zenix yang bermesin bensin biasa ya. Kalau biasanya kan itu cuma 170 horsepower, kalau yang di sini cuma 152 horspoweran, jadi sedikit lebih rendah. Tapi karena ada motor listrik, tenaga gabungan itu menjadi 186 horsepower, jadi lebih besar sebetulnya hitungannya. Dan ini tenaga itu udah ngalahin Innova bermesin 1GD 2800 cc diesel yang ada di negara-negara lainnya ya. Untuk transmisi sekarang menggunakan transmisi CVT, dan kalau dilihat dari posisi mesinnya sekarang melintang, dia berpenggerak roda depan untuk di platform baru TNGA ini. Untuk mesin masih standar Innova ya, yang sebetulnya masih bisa dibilang kurang rapi, tapi ya udahlah, seberapa sering sih kita buka kap mesin. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke interior depannya dari Kijang Innova Zenix varian V hybrid modelista ini. Nah, secara dashboard sih dibandingin varian lain ya sama-sama aja. Kayak sekarang punya dashboard baru dan center console baru, bentuk joknya juga baru, dan posisi duduknya jauh lebih enak dibandingin Innova Reborn dulu. Dan untuk pengaturannya masih manual, tapi seenggaknya udah ada height adjuster, recline, dan slide. Nah, untuk yang varian V ini dia sama seperti tipe G, dia nggak airbag samping, jadi airbagnya cuman 2 aja di dashboard. Oke, sekarang kita masuk dulu. Nah, karena dia sudah smart key, untuk nyalainnya tinggal injak rem dan tekan power button di sini. Tapi karena lagi di dalam ruangan takut mesinnya nyala, kita nyalain ignitionnya aja ya. Oke, lanjut aja ke setirnya. Untuk setirnya yang varian V ini udah dilapis kulit ya, nggak kayak tipe G yang masih karet. Pengaturannya sama, tilt dan teleskopik lengkap. Di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk pengaturan volume, voice command, ada pengaturan MID, dan di sebelah kanan ada buat pengaturan ganti track gitu ya. Cuma dia belum ada cruise control adaptif kayak di Q, dan nggak ada pedal shift seperti tipe Q juga. Di belakang setir ada tuas lampu, sudah otomatis tapi belum ada switch fog lamp, dan ada triple turn signal. Di sebelah kiri ada pengaturan wiper yang sudah ada intermittent depan belakang, tapi belum ada intermittent timer kayak Q. Di bagian instrument cluster juga sama seperti di semua varian yang hybrid ya, jadi tipe G hybrid, V hybrid, dan Q hybrid. Dia menggunakan instrument cluster yang model LCD di tengah seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri itu ada tampilan tachometer ala-ala mobil listrik yang ada charge, eco, dan power. Di tengahnya ada speedometer dan MID, dan di sebelah kanan ada fuel gauge serta temperature gauge buat mesinnya. Untuk MID-nya seperti ini, jadi ada tampilan untuk speedometer analognya yang bisa diganti ke tampilan digital, ada konsumsi BBM rata-rata dan eco zone, terus ada tampilan dari hybrid monitornya. Di MID ada buat pengaturan kayak tingkat kecerahan ambient light yang ada di plafon. Di vehicle setting untuk ngatur rear seat reminder, dan my setting ini lebih ke driver status ya, atau driver profile, karena kita bisa menyimpan status pengemudi berdasarkan kunci yang kita pegang. Pengaturan instrument cluster bisa buat ganti bahasa, di sini ada banyak. Satuan unit konsumsi BBM juga bisa diatur. Meter type-nya, nah ini
Untuk ganti analog ke digital itu bisa diatur dari sini. Ada EV mode atau EV indikator ya lebih tepatnya. Terus ada trip summary dan buat matiin MID serta balik ke settingan pabrik ya. Dan kalau misalnya kita ganti mode berkendara, dia juga berganti tema ya. Kalau eco dia jadi hijau, terus di bagian normal dia biru, dan power dia jadi merah. Jadi bisa berganti tergantung mode berkendara yang kita pilih. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini, yang di bawahnya ada cup holder. Di bagian bawah ada ionizer, ada headlamp leveling untuk yang tipe V ke atas, dan ada indikator alarm. Tapi belum ada auto high beam, belum ada voice activated tailgate, dan buat buka tailgate-nya itu sendiri. Di bagian bawah ada tos buka tangki dan kap mesin. Untuk pedal masih model gantung seperti ini, dan ada footrest untuk kaki kirinya juga. Lanjut ke bagian door trim, sama aja sih seperti yang lainnya, dia soft touch di bagian armrest. Dan kalau yang di tipe V ini dia belum ada soft touch di bagian atas, jadi nggak kayak tipe Q yang ini nyempuk. Di sini masih keras. Handle pintunya udah chrome, dan ada pengaturan spion, auto folding mirror, central locking, window lock, dan all auto power window yang indikatornya cuman ada di sisi pengemudinya doang ya. Di bagian bawah ada speaker dan ada door pocketnya juga. Lanjut ke atas, ada sun visor dengan vanity mirror dengan lampu juga, spion tengah atau dimming, dan ada lampu kabin yang masih bohlam juga. Dan mulai dari tipe V hybrid ini dia sudah mendapatkan panoramic sunroofnya yang ini besar sekali ya. Ini pertama kalinya di sebuah Innova juga, dan kita bisa membuka sunshade-nya doang atau sekaligus membuka kacanya secara elektrik. Nah, untuk yang di tipe V bensin kita belum bisa menikmati fitur itu. Dan untuk di sebelah kiri ada sun visor yang ada cermin dengan lampunya juga. Ada mikrofon buat nelpon, ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan head restraint juga bisa naik turun. Nah, untuk yang tipe V hybrid ini gue juga ingin menjelaskan kalau warna interiornya beda ya. Jadi untuk yang V bensin dia masih kayak G, jadi perpaduan antara hitam dengan coklat. Tapi untuk yang V hybrid, baik yang modelista atau yang non modelista, dia full black seperti ini. Jadi dashboardnya hitam, joknya hitam, dengan bahan yang kalau di tipe V hybrid ini dia masih kain ya, belum kulit kayak di tipe Q. Untuk head unit dia sama seperti di tipe Q ya. Jadi head unit 10 inci yang ada pengingat tanggal ganjil genap, bisa memutar USB, radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Dan ada NFC readernya juga untuk membaca saldo uang elektronik, BCA Flash atau Mandiri e-money. Dan ada koneksi juga yang tadi udah bisa dikoneksikan dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk kameranya dia masih kamera mundur biasa aja, belum ada kamera 360 kayak tipe Q. Ada USB port di sebelah kiri sini juga. Di bawah head unit ada ventilasi AC yang ada tombol hazardnya di tengah. Terus ada pengaturan AC-nya, dia sudah single zone automatic climate control yang bisa diatur secara otomatis tergantung temperatur yang kita pilih. Nanti fan speed-nya akan menyesuaikan. Paling dingin itu di 17,5 derajat dan paling panas di 32,5 derajat. Jadi bisa diatur sedemikian rupa, dan confirm dia ada heaternya karena kemarin kita udah coba di reviewnya Innova yang Q hybrid. Di sini ada fan speed, ada arah AC, bisa ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Ada rear, ini juga buat ngatur AC belakangnya ya, buat fan speednya. Terus untuk mode AC, sirkulasi udara, defogger depan dan belakang, off, dan auto climate. Untuk di tuas transmisi seperti ini, dia sekarang jadi di dashboard ya, bukan di center console, dan modelnya sekarang lurus aja, nggak gated kayak yang lama. Ada mode drive, ada mode sport juga, dan ada mode sequential shiftmatic kalau kata Toyota sebanyak 6 percepatan. Di sebelah kanannya juga ada electronic parking brake pertama kalinya di sebuah Innova, dan ada brake hold juga. Di bawahnya juga ada mode berkendara, mode EV, dan traction control serta stability control yang bisa dimatikan lewat tombol di bawah sini. Di bawah lagi ada 2 buah USB Type-C, ada center console dengan cup holder yang ada ambient light ya di bagian dalamnya. Untuk
center console di sini ada armrest yang empuk, dan dia tuh cuma bisa dibuka dari arah pengemudi ya, nggak bisa dibuka dari kiri. Dan ada tempat penyimpanan yang lumayan dalam. Untuk di sisi penumpang depan, dia soft touch untuk di bagian dashboard. Ada list modelista juga untuk model V hybrid modelista ini. Ada tempat penyimpanan terbuka, terus ada power outlet 12 volt dan glove box, soft opening, ada alat pemadam api ringan juga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Kijang Innova Zenix varian V hybrid modelista ini. Yuk sekarang kita matikan dan kita cek ke kabin belakang. Oke, sekarang kita bahas ke kabin tengahnya dari Toyota Kijang Innova Zenix tipe V. Nah, untuk di kabin belakang ini ya sama lah gaya seperti Innova Zenix yang varian lain ya, kayak tipe G dan tipe Q, karena pengaturan joknya itu juga lumayan fleksibel yang bisa diakses dari samping ya. Contohnya nih sliding, paling mentok tuh bisa maju banget dan paling mundur itu udah segini. Dan ini adalah posisi benar gue, tinggi gue 170 cm dan bener-bener pol ya jarak di belakang sini. Nah, mulai dari tipe V kita juga udah mendapatkan rear seat entertainment yang bisa streaming Netflix, YouTube dan lain-lain, bisa di tilt secara manual juga. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket dan ada AC double blowernya untuk di belakang dengan mode auto juga, dan ada mode si lampu yang ada di atas ini ya, karena si tipe V ini juga udah dapat ambient light dan panoramic sunroof yang khas di Innova Zenix baru ini. Jadi buat kalian yang beli Innova Zenix pengen panoramic sunroof seperti ini, nggak perlu beli tipe Q, beli tipe V hybrid aja udah dapat. Di sebelah kanan sini ada lampu baca bohlam, ada ventilasi AC buat penumpang baris kedua, grab handle dengan gantungan. Terus untuk di bagian door trim ini juga sama seperti di depan ya, jadi soft touch-nya cuma di bagian bawah, sedangkan di bagian atas itu nggak ada, padahal udah ada potongannya. Dan sayang ini mungkin ini karena batch awal ya, dia plastiknya agak bergelombang sedikit, tapi ya wajar. Ada door handle warna chrome, switch power window, all auto yang bisa turun sampai habis pol, dan ada speaker dengan door pocket yang lega di bagian bawahnya. Untuk di bagian jok sama seperti di jok depan, jadi full fabric dengan bolster yang ini lumayan tebal untuk sebuah jok baris kedua. Jadi duduk di kiri kanan itu enak sebetulnya, walaupun di tengah mungkin agak kedorong sedikit ya. Dan untuk di tipe V dapat armrest dengan 2 buah cup holder seperti ini, ada headrest adjustable juga dengan seatbelt yang diambil dari atas. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiganya aja. Untuk masuknya juga gampang karena di bagian sini tuh ada tuas seperti ini yang bisa langsung ngedorong jok baris keduanya ini maju pol. Oke, nah enaknya dari jok manual kayak gini, kita bisa atur kerebahan dan posisi slide-nya tuh dengan mudah ya, nggak kayak si varian Q yang harus pencet-pencet tombol dulu. Nah, gini kan lebih cepet ya masuk ke belakangnya. Nah, jadi ini udah posisi yang masih bisa muat orang sebesar gue gitu ya. Jadi masih lumayan oke dan nggak sempit itu juga di bagian tengah. Dan untuk tinggi gue yang 170 cm, headroom juga masih aman banget. Masih ada 4-5 jari, bahkan untuk ke kaca juga masih 4 jari ya. Jadi overall good banget. Dan di belakang juga kita dapat 1 buah lampu kabin, ada seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah karena tadi ada dudukan headrestnya di sini. Dan ini perbandingan kalau jok baris ketiganya itu yang paling tegak tuh, perbandingannya segini, lumayan banget karena yang baris ketiga ini sekarang bisa rebah jauh ya. Ada power outlet juga di belakang dengan 2 buah cup holder, di kiri dan kanan juga ada. Nah, untuk grab handle memang sekarang jadi lebih solid ya, karena dia bukan model yang retract, jadi model yang fix seperti ini. Dan ini juga kalau dipikir-pikir ada fungsinya, karena kalau Innova lama kan dia modelnya one touch tumble, jadi ruang untuk masuk ke kabin baris ketiga itu lebih besar. Tapi karena sekarang dia modelnya one touch slide yang ruangannya nggak selega di Reborn, kita butuh tumpuan buat masuk ke baris ketiga. Makanya si grab handle belakangnya ini sengaja nggak dibikin foldable kayak
di depan, karena ya buat pegangan kita masuk ke belakang. Jadi ternyata walaupun kelihatannya kayak sunat fitur, tapi ternyata ada fungsi benefitnya juga yang nggak disangka-sangka ya. Itu menurut gua sih, tapi mungkin menurut orang Toyota ada alasan yang lebih masuk akal. Tapi ya udahlah, kita keluar aja yuk. Kita balikin lagi. Ya emang nggak segampang ribon sih masuknya, tapi ya wes lah. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Kijang Innova Zenix varian V Hybrid Modelista. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto 2000 Toyota Menara Astra ini bisa langsung ke description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.